Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmate dari kelas Piot B. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus. Simak ceritanya ya, tonton sampai habis. Nabi Yunus memiliki nama asli Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus diutus di negeri Nainawa. Seperti Nabi dan Rasul lainnya, Yunus menyeru mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi mereka menolak dan menentang Nabi Yunus. Setelah kaumnya tidak mau mendengar seruan Nabi Yunus, beliau kecewa dan sedih, lalu pergi meninggalkan Nainawa dan terus menuju ke pantai Laut Tengah, berencana berlayar menuju Tarsis di Tunis. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengancam kaumnya, kalau mereka tetap saja durhaka, tidak lama setelah dia pergi nanti akan turun azab menimpa mereka sehingga mereka akan binasa. Sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Nainawa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mulai khawatir akan turunnya azab dari Allah seperti yang diancamkan oleh Nabi Yunus. Akhirnya mereka bertobat dan mau mengikuti seruan Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus sudah terlanjur meninggalkan mereka. Karena mereka sudah beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Lalu, apa yang terjadi pada Nabi Yunus setelah ia naik kapal? Tiba-tiba cuaca buruk terjadi. Kapal terombang-ambing, maka kapten kapal pun memerintahkan untuk menjatuhkan semua barang agar kapal tidak terbalik dan tenggelam. Tetapi kapal itu tetap saja terombang-ambing. Maka kapten kapal menyatakan bahwa penumpang harus dikurangi. Kalau tidak, kapal akan tenggelam. Akhirnya diadakanlah undian siapa yang akan dilemparkan ke laut. Undian pun jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya dilemparkanlah beliau ke dalam lautan. Lalu tiba-tiba seekor ikan paus muncul dan menelan Nabi Yunus. Tapi ternyata Nabi Yunus tidak mati di dalam perut ikan paus yang besar itu. Beliau bertahan hidup, dan dalam keadaan gelap gulita di perut ikan itu, beliau tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Begitulah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus. Akhirnya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lagi penerima taubat menyelamatkan Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Setelah Nabi Yunus terlempar keluar dari perut ikan, terdamparlah ia di daerah yang tandus dalam keadaan sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Yunus dengan menumbuhkan dia sebatang pohon dari jenis labu. Akhirnya setelah kuat, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya yang sudah beriman, yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 orang. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya dapat hidup tenang penuh kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, itu tadi kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Sebenarnya kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah Nabi Yunus tersebut. Yang pertama, ketika kaum Nabi Yunus diancam oleh Nabi Yunus bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Setelah Nabi Yunus pergi, mereka segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak jadi diazab. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat. Maka kita sebagai hamba Allah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagaimana kaum Nabi Yunus yang tidak jadi diazab Allah, ini juga dialami oleh Nabi Yunus sendiri ketika beliau lari dari kaumnya, padahal seharusnya beliau tetap berada di tengah-tengah kaumnya, membimbing dan mengingatkan mereka dengan sabar, tidak langsung kecewa dan marah sehingga pergi meninggalkan mereka.
Akhirnya Nabi Yunus mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditelannya beliau oleh ikan paus. Jadi, dalam hidup ini kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yakfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka video ini, like, dan jika kalian punya saran atau kritik, tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.